Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Maritza dengan NIM 23051204251 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai roasting statik. Nah, jadi di sini perlu kita ketahui apa itu roasting statik. Jadi, roasting statik itu adalah jenis roasting yang dilakukan oleh admin ataupun pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi mengenai jaringan yang dituju secara manual. Nah, di sini untuk praktikumnya, yang pertama kita harus membuat skenario ini dengan terdiri dari PC 1, 2, dan 3, dan juga server 1 dan 2 yang terhubung oleh 3 router. Ini saya sudah membuatnya dan juga saya sudah men-setting masing-masing dari PC dan juga routernya. Untuk router yang pertama, pada fast internet yang 0 ini terhubung dengan PC pertama dengan IP-nya 192.168.1.62, lalu dengan subnet max-nya 255.255.255.192. Kemudian untuk fast internet yang pertama ini terhubung dengan PC kedua dengan IP address-nya sebagai berikut dan juga dengan subnet max-nya yang sama. Kemudian untuk serial yang kedua di sini terhubung dengan router yang kedua dengan IP-nya 12.12.12.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu untuk serial yang ketiga ini terhubung dengan router yang ketiga dengan IP-nya 12.13.13.13.13.1, kemudian subnet max-nya 255.255.255.255.0. Untuk yang router kedua juga sama, sudah di setting. Di sini untuk fast internet yang ke-0 ini terhubung dengan PC yang ketiga ya. Jadi IP-nya 192.168.1.254 dengan subnet max-nya 255.255.255.128. Kemudian untuk serial yang kedua ini terhubung dengan router yang pertama dengan IP-nya 12.12.12.2 dan subnet max-nya 255.255.255. Untuk yang serial yang ketiga ini akan terhubung dengan router yang ketiga dengan IP-nya 23.23.23.2 dan untuk subnet max-nya sama seperti yang serial yang kedua. Untuk router yang ketiga juga sama, untuk fast internetnya ini terhubung dengan server yang pertama dengan IP-nya 33.33.33.3, kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk fast internet yang pertama ini terhubung dengan server yang kedua dengan IP address-nya 43.43.43.3 dan juga subnet max-nya sama. Kemudian untuk serial yang kedua ini terhubung dengan router yang pertama dengan IP-nya 13.13.13.3 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk serial yang ketiga ini terhubung dengan router yang kedua dengan IP-nya 23.23.23.3 dan juga subnet max-nya sama. Kemudian di PC ini juga sudah saya pasangkan IP address-nya sebagai berikut. Jadi IP-nya 192.168.1.1, subnet max-nya 255.255.255.192. Kemudian ini ada gateway-nya 192.168.1.62. Untuk yang di PC ketiga IP-nya sebagai berikut 192.168.1.65, kemudian ini subnet max-nya dan juga gateway-nya. Begitu pula untuk PC yang ketiga, di sini IP address-nya sebagai berikut
subnet mask-nya, dan juga untuk gateway-nya. Di server pertama juga sama, untuk IP address-nya 33.33.33.1, kemudian ini subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian untuk gateway-nya 33.33.33.3. Yang terakhir ini server yang kedua, IP address-nya sebagai berikut, kemudian ini subnet mask-nya, dan juga berikut ini adalah gateway. Kemudian setelah itu kita masukkan KB routing statik untuk setiap routernya. Jadi di sini kita isi di bagian statiknya. Ini juga sudah saya isi statiknya di sini. Berikut ini untuk network address-nya sesuai dengan tabel. Untuk router yang keduanya juga sama. Ini untuk statiknya sudah terpasang. Dan juga untuk router yang ya. Kemudian kita coba simulasikan dengan skenario sebagai berikut. Yang pertama ini, kirimkan paket simple PDU dari PC pertama ke PC yang kedua. Pastikan untuk filternya kita memakai ICMP. Ini kita coba jalankan. Ini dari PC pertama kemudian dikirimkan ke router yang pertama, kemudian diterima oleh PC yang kedua, dan bisa dikembalikan lagi ke PC yang pertama. Lalu yang kedua, mengirimkan simple PDU dari PC pertama ke PC yang ketiga. Kita coba jalankan. Dari PC pertama ditembakkan ke router pertama, kemudian ke router yang kedua, dan sampai ke PC yang ketiga, kemudian dikembalikan lagi dan diterima lagi ke PC yang pertama. Kemudian dari PC pertama ke server pertama. PC pertama ke server yang pertama. Coba jalankan. Sini ditembakkan ke router pertama, kemudian ke router ketiga, server pertama, kemudian dikembalikan lagi ke router ketiga, router pertama, dan kembali ke PC pertama. Lanjut dari PC pertama ke server yang kedua. Server yang kedua. Maka server yang kedua, kemudian coba kita simulasikan dari router pertama, lalu sampai ke kedua, kemudian ditambahkan lagi ke router ketiga, ke pertama, dan terima ke PC pertama. Lalu di sini dari PC ketiga ke PC pertama.
pertama, lalu kita jalankan, tembakkan ke router kedua, kemudian ke router pertama, terima di PC pertama, kemudian dikembalikan lagi ke PC ketiga. Oke, kemudian dari PC ketiga ke PC kedua. Sini ditembakkan ke router kedua, kemudian dialihkan ke router pertama, diterima ke PC kedua, kembalikan lagi ke router pertama, dan ke PC ketiga. Kemudian dari PC ketiga ke server pertama. Kita coba simulasikan, di sini ditembakkan ke router kedua, kemudian ke router ketiga, sampai ke server pertama, kemudian tembak lagi ke router ketiga, lalu kembali ke PC ketiga. Kemudian dari PC ketiga ke server kedua. Kita simulasikan lagi, tembakkan ke router kedua, lalu ke router ketiga, diterima di server kedua, kemudian dikembalikan lagi ke PC ketiga. Lalu server pertama ke server kedua. Kita simulasikan, tembakkan ke router ketiga, terima ke server kedua, lalu dikembalikan lagi ke server pertama. Oke, lalu dari server pertama ke pertama. Dan di dulu server pertama ke PC pertama. Simulasikan, terima di PC pertama, ini dikembalikan lagi ke server pertama. Oke, lanjut dari server pertama ke PC kedua. Capture di router ketiga, kemudian ke router pertama, terima di PC kedua, kemudian dikembalikan lagi. Kemudian yang terakhir di sini dari server pertama ke PC yang ketiga. Pertama ke PC ketiga. Tembakkan ke router ketiga, lalu router kedua, kemudian PC ketiga, kemudian dikembalikan lagi. Nah, di sini sudah selesai semua. Kemudian setelah selesai membuat simulasi pada bulan ketiga, kembalikan ke mode real time, lalu coba melakukan tracing dengan arah seperti bulan ketiga, lalu amati hasilnya. Ini kita
Dia itu balik time, lalu coba ambil contoh dari visi ke-1 ke visi kedua. Kita komen promnya dan search delapan titik 65. Nah, di sini berhasil dan coba ke server pertama juga berhasil. Oke, mungkin itu saja video praktikum dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.